Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi sama aku nih di Poti, podcastnya Anak TI. Kali ini kita akan membahas seputar kewirausahaan nih. Yang dimana di episode kemarin kan kita udah membahas tentang fashionnya nih. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang food and beverage-nya. Yang dimana untuk narasumber kali ini kita masih dari mahasiswa teknik Universitas Pasundan nih. Dari angkatan 2018. Dia itu salah satu general manager di sebuah coffee shop. Kita langsung sambut aja ya. Karena kabarnya tadi dari perjalanan dari rumah ke sini gimana, ada cerita lucu nggak atau gimana gitu? Nggak ada sih ya, cuman emang rada ngeselin aja emang hari ini mungkin mau deket-deket bulan puasa jadi rada macet aja. Kabar baik, makasih. Ya mungkin Kabar baik. karena Bandung udah sekarang udah banyak yang pulang kampung kali ya, jadi iya. macet gitu, panas juga. Iya. Besok udah puasa. Nah gini kan teman-teman di rumah nih, kayaknya ada yang udah kenal, ada yang tahu, ada yang pernah lihat gitu kan. Tapi coba perkenalan singkat dulu, siapa sih Kang Nadif tuh gitu? Aku namanya Nadif Fajar Husti, aku dari Fakultas Teknik Industri. Di sini aku punya usaha namanya Beda Cerita Coffee yang bergerak di bagian food and beverage. Jadi kalau misalnya di Beda Cerita itu aku sebagai general manager dan owner juga sebenarnya gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin nih apa ya sedikitnya nama dari Beda Cerita. Filosofinya ada nggak sih? Kenapa sih Beda Cerita gitu? Oke. Jadi sebenarnya itu Beda Cerita ini tuh namanya kita angkat karena kan tiap orang-orang nih kalau misalnya nggak cuma main ke coffee shop tapi kita lingkupnya ke lingkungan gitu ya. Kalau misalnya lingkupnya ke lingkungan, karena kan tiap orang-orang kita pasti punya pemikiran yang beda gitu kan. Dari mulai backgroundnya, dari mulai pemikirannya juga pasti beda-beda. Makanya kita itu pengen nge-build suatu nama yang bisa relate sama orang-orang gitu. Apalagi sekarang kan kalau misalnya disebut memang sekarang zamannya orang-orang tuh suka banget nih sama yang dibahas-bahas tuh. Relate banget nih sama ini, relate banget sama itu. Nah makanya gitu sekarang tuh kita pengennya nge-build namanya itu emang relate banget sama apa yang ada di lingkungan gitu. Oke, mungkin ini tuh usaha coffee shop ini tuh dari perorangan atau memang ada dari yang lain gitu, beberapa orang lagi gitu ada di belakang atau gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau buat Beda Cerita Coffee ini tuh sebenarnya dibangun sama 6 orang sebenarnya gitu. Cuman untuk di tahun pertama mungkin karena ada struggle, jadi kita itu ada akurasi dari 6 orang jadinya 5 orang gitu. Karena 6 orang ini menganggap bahwa bisnis ini tuh tidak akan jalan gitu. Jadi sampai sekarang itu dari awal sebenarnya 6 orang, tapi sekarang itu udah jadi 5 orang aja gitu. 5 orang itu sebenarnya balik lagi ke teman-teman aku sendiri semuanya sebenarnya gitu. Temen nongkrong gitu ya? Teman nongkrong, jadi ada yang 3 orang itu teman SMA, 2 orangnya lagi teman SMP gitu. Jadi kita udah saling kenal lama juga, jadi ya kenapa enggak gitu jadinya waktu awal-awal. Karena memang biasanya kalau nongkrong tuh suka ada obrolan-obrolan tentang Nah, usahanya. benar. Karena saya juga gitu, kita kayak nongkrong gitu ya, ngobrol usaha-usahanya cuma sampai sekarang belum jalan-jalan gitu. Biasanya udah malam tuh kan nggak ada obrolan, biasanya nyampe-nyampe Nah, bikin usaha yuk. kayaknya enak nih bikin kayak gini, gitu. Lumayan, gitu kan? Iya, Pendapatan, gitu. Mungkin. benar. Nah, dari coffee shop Beda Cerita ini nih, konsep awal itu seperti apa sih konsepnya? Nah, karena kan kita itu pengen balik lagi ke visi kita itu biar dari setiap customer yang datang itu menjadi teman Oke. kepada kita tuh. Jadi kita memang konsepnya sebenarnya kita itu mengikuti dengan apa yang sedang jalan di tahun 2018 sampai 2022 sekarang gitu. Konsepnya adalah kalau misalnya dari mulai buildingnya itu kita memang dari awal itu pengen konsepnya adalah dari mulai homey sampai ke industrial gitu. Jadi makanya sampai sekarang juga kita buat konsep dari gedungnya itu kita pengennya orang-orang merasakan ya apa yang dirasakan di coffee shop lain, cuman ada experience yang lain gitu di Beda Cerita gitu. Jadi kita makanya ngangkatnya dari mulai homey sampai
ke industrial gitu, semi industrial. Tapi emang bener loh FYI gitu kan, karena aku pernah juga nih ke Beda Cerita beberapa kali gitu ya. Dari Beda Cerita belum ada indoornya nih Kang. Benar. Di semi outdoor Iya, gitu kan, sekarang iya. udah ada indoornya kan. Ada. Mana apa kayaknya tuh nggak ada yang nggak tahu gitu, anak TikTok nih pasti Beda Cerita pasti tahu gitu, orang-orang Bandung Beda Cerita, oh yang di TikTok ya, karena jujur Iya. aku tahu Beda Cerita awalnya dari temen nih, memang dari temen awalnya. Tapi ketika scroll TikTok nih, ada nih Beda Cerita gitu, memang kayak wow gitu, memang aku tempatnya tuh kayak buat kalian ya, di sana tuh healingable banget gitu kan. Healingable, Iya. kalau kata anak sekarang ya. Iya, healingable gitu. Ketika kalian ke outdoor, di situ kalian bisa lihat city light-nya Bandung gitu. Ketika kalian di indoor, bisa juga buat bikin tugas, gitu, meeting, itu bisa loh kalian di sana. Apa ya? Dan nama-nama minumannya juga unik-unik di sana tuh. Ada apa aja sih kan nama-namanya gitu? Bisa diceritain kenapa mengangkat suatu nama yang unik gitu, kayak Betul. cerita lama gitu kalau nggak salah ya. Iya, benar. Coba. Jadi sebenarnya kita itu dari mulai nama, jadi kita tuh nggak mau jadi tidak nanggung gitu istilahnya. Jadi makanya waktu awal itu sempet aku sama tim, jadi kita berunding bahwa kalau misalnya nama beda cerita ini tuh jangan sampai tidak tersampaikan ke customer. Oke. Gitu. Jadi makanya kita dari mulai nama minuman aja kita pengennya semuanya relate gitu. Dari mulai nama, jadi nama itu kita bagi sectionnya, ada yang judul dan ada yang isinya istilahnya gitu. Jadi judulnya itu misalnya ada cerita kita dimulai. Nah, cerita kita dimulai itu ada apa aja sih gitu. Ada kopi gitu kan. Kalau misalnya ke judul yang selanjutnya kita ngebahasnya ke yang non kopi. Karena di situ kita pengen dari mulai nama itu nge-build suasananya gitu. Jadi dari cerita, misalnya ada nama kopinya itu ada cerita titik satu. Nah, di sini itu kita menceritakan bahwa ada seseorang yang baru pertama kali bertemu gitu. Dan yang kedua misalnya ada namanya prolog. Nah, prolog ini itu sebenarnya blendingan dari kopi susu sama dikasih ada essence rum gitu. Nah, jadi di situ kita ceritain juga. Nah, dari titik temu ini tuh pasti seseorang ada lah gitu kan, pasti ketemu sama seseorang gitu. Nah, jadi ada yang ketiga lagi namanya kesan pertama. Jadi ketika udah dua orang ini ketemu pasti satu sama lain kalian juga pasti ya punya kesan pertamanya sendiri gitu kan terhadap orang-orang. Nah, makanya pasti kita kalau misalnya udah bertemu sama seseorang pasti kita punya kesan pertama. Nah, gitu. Jadi istilahnya makanya kita pengen menyampaikan sesuatu itu melalui minuman kita aja gitu. Jadi makanya apa yang tidak didapatkan oleh coffee shop lain, para customer ini tuh mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di Beda Cerita gitu. Jadi dari setiap menunya tuh ada korelasinya, ada relate juga sama kita semua, dan memang iya betul gitu buat kalian tuh yang baru memulai atau ketemunya di Beda Cerita gitu kan, bisa nyobain tuh menu dari satu-satu ya kan. Karena memang dari menu 1, menu 2, menu 3 tuh kayaknya tuh ada korelasinya. Betul, ada korelasinya, betul. Keren banget sih. Nah, lalu nih, udah kan kita ngomongin coffee shop ini. Perkenalannya, nanya deh gitu. Pasti teman-teman di rumah juga nih pada kepo. Modal awal. Berapa tuh kira-kira? Kalau untuk modal awal ini kayak orang-orang yang lagi mau PT-PT, lagi mau jajan mungkin ya. Karena kan kalau misalnya kita itu untuk modal awal kita mikirnya nggak jangka panjang nih perusahaan gitu kan. Bisnis ini tuh nggak sampai lama gitu ya. Jadi kita itu kalian punya uang berapa gitu? Oke deh, aku cuma punya segini. Jadi kita untuk modal awal itu sebenarnya cuma sampai di 25 juta ya gitu. Karena dari kitanya juga kan kita belum punya penghasilan gitu kan, belum punya apa. Makanya kita dari kita sendiri aja modal segitu tuh minjam kepada orang tua sendiri gitu. Kamu tuh sanggupnya berapa sih gitu? Kamu temen aku sanggupnya berapa kita? Jadi kita udah nominalin, oke deh, udah 25 juta aja untuk apa? Modal awal gitu. Tapi kita di situ patungan gitu. Dari sisi ini siapa berapa, dari sisi ini berapa, dari aku berapa gitu untuk modal awal. Makanya untuk modal awal ini sebenarnya 25 juta itu dibilang cukup ya cukup. Tapi memang tidak sebagus
yang kayak coffee shop yang lain udah punya investor kak, kayak gitu. Untuk modal awal emang kecil. Berarti memang nggak ada kendala ya untuk modal ini? Apa ada kendala? Sebenarnya kalau misalnya dari modal awal itu kita tidak punya kendala, tapi setelah kita berjalan baru tuh timbul yang namanya struggle, kesusahan kita cari market, kesusahan kita untuk mendevelop minumannya, atau kita pengen ikutin banget sesuai market gitu ya, sesuai pasar kita yang emang pengen healing, balik lagi ke healing tuh, balik lagi ke healing. Orang-orang tuh pengennya apa sih? Nah baru di situ kelihatan struggle-nya. Kalau emang awal-awal kita nggak punya kesusahan sama sekali gitu, tidak punya kendala sama sekali kalau untuk awal-awal. 1 bulan pertama kita nggak ada kendala, tapi pas kedua sampai 1 tahun itu udah baru kelihatan. Itu apakah ini perusahaannya bisa bertahan lama atau tidak? Oh, udah Gitu. mulai Udah mulai goyang. goyang. Udah mulai goyang. goyang. Nah, ininya nih cara mengatasi hal-hal seperti itu tuh gimana sih? Sebenarnya gini, kita balik lagi karena kita udah komitmen dari awal. Jadi sebenarnya untuk awal-awal itu kita nggak punya organisasi, nggak punya struktur organisasi, Oh, nggak ada. nggak ada. Oh, Jadi kenapa nggak ada? Karena waktu awal itu kita mikirnya perusahaan ini tuh nggak akan berjalan lama gitu. Jadi kita pengen enjoy aja, kita pengen eksplorasi diri aja gitu sama bisnis. Apa sih yang dibutuhin? Apa sih yang dibutuhin? Cuman karena balik lagi teknik industri mengajarkan sesuatu bahwa segala bisnis itu harus mempunyai struktur organisasi. harus gitu. terorganisir ya. Harus terorganisir. Makanya kita itu bikin dulu struktur organisasinya kayak gimana. Dibikin dulu, habis itu baru kita komitmen. Jadi kepake ya ini PSI. Itu harus tuh. Kepake banget soalnya di kita nih teknik industri Unpad ini itu ada praktikum namanya perencanaan sistem industri. Nah, di situ tuh kita belajar tentang bagaimana membuat suatu perusahaan Betul. dan bagaimana kita membuat suatu produk kayak gitu Betul. kan. Dan itu ternyata sangat kepake juga ya di kehidupan nyata. Sangat banget ya, sebenarnya kita bisa korelasiinnya itu secara mudah sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalian udah paham dengan praktikum-praktikum yang ada di teknik industri, tapi tidak cuma dari praktikum gitu ya, tapi dari mata kuliah juga sebenarnya kita bisa ngelihat aja sih gitu, dari mulai MSDM atau misalnya manajemen pemasaran, manajemen resiko yang kayak gitu-gitu juga kalian udah bisa paham sebenarnya gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih Kang. Untuk pegawai atau karyawan gitu, dari awal pertama si Beda Cerita ini rilis nih sampai sekarang udah ada berapa sih untuk karyawan pegawainya gitu? Sebenarnya ini lucu banget sih kalau misalnya di awal-awal, karena balik lagi tadi kita ke modal yang pas-pasan. Iya, betul. Kita itu nggak mau ngeluarin biaya yang besar, istilahnya balik lagi. Kita pernah diajarin untuk menghitung fixed cost dan variable cost. Nah, jadi kita itu tidak mau untuk di tahun pertama di bisnis yang awal ini itu kita nggak mau ngeluarin fixed cost yang terlalu besar. Jadi selama 1 tahun kita yang kerja. Oh iya, Kita yang sudah kerja sebagai owner, Betul. gitu kan ya, Betul. sebagai general manager, gitu kan, Betul. kan menjadi baristanya juga gitu, Iya. ya kan? Nah, barista kan harus punya apa ya, punya ilmunya dulu. Berarti dari Akang dan teman-teman sendiri itu nyari tahu sendiri atau gimana tuh? Nah sebenarnya gini, dari kita berlima itu sebenarnya ada yang udah pernah kerja di coffee shop. Oh. Jadi dia sendiri, dia juga udah punya sertifikat. Dari dia itu kayak ikut kompetisi, jadi dia udah dapat sertifikat juga, jadi dia yang ngajarin ke kita Oh, iya. cara bikinnya kayak gimana gitu. Terus nanti dari mulai apa bahan bakunya apa aja yang harus diperluin, nah itu dari dia gitu. Jadi makanya untuk awal-awal kita pegawai itu cuma kita sendiri, tapi untuk saat ini alhamdulillahnya kita punya 15. Wow. Udah punya 15, Keren. tapi itu belum include sama manajemen gitu. Oh. Manajemen juga masih ada, Beda lagi. gitu. Manajemen juga kita nambah 4, jadi total ada 19. Wow. Dari 5 orang nih, pencetusnya gitu ya, yang bikinnya. Jadi dari sekarang ada total 19 orang. 19. Wow. Keren sih kalau menurut aku. Itu karena aku kan follow-followan sama Kang Radif nih ya. Pernah nge-share apa? Lowongan. Bukan ini mau daftar. Tapi ada keki gitu loh. Aduh, kata aku tuh ya. Tapi apa ya untuk sekarang tuh
memang coffee shop di Bandung gitu ya, kayaknya nggak di Bandung aja, di kota-kota besar gitu ya, memang udah jadi primadona mungkin ya buat tempat nongkrong Betul, kayak gitu-gitu. betul. Nah itu tuh apa mungkin salah satu peluang untuk Akang jadi apa ya, jadi tertarik mungkin di bisnis ini atau gimana sih? Jadi sebenarnya kayak gini, untuk dari kita itu sebenarnya untuk peluang bikin bisnis itu sebenarnya waktu awal balik lagi kita kan kepikirannya cuma iseng. Tapi kita lihat itu tahun 2018 itu coffee shop belum terlalu banyak yang besar. Di Bandung belum terlalu banyak yang rame gitu ya. Yes, Nggak kayak sekarang kan, sekarang udah punya medianya sendiri kayak TikTok yang kayak gitu-gitu kan. Iya, Jadi orang-orang gampang booming nih yang bikin perusahaan atau usaha gitu kan. betul. Tapi kalau misalnya sekarang sih dibilang peluang bisnis bagi aku sendiri sama teman-teman, sebenarnya untuk coffee shop sendiri ini itu peluangnya memang besar. Cuman balik lagi, karena di Bandung itu dalam satu harinya aja ada 3 yang baru. Itu kita pernah lihat datanya tahun kemarin kalau nggak salah, tahun kemarin itu tiap harinya dalam satu hari itu ada pasti aja yang buka itu ada 3 coffee shop yang baru. Banyak Gitu. banget di Bandung banget. itu. Di Bandung itu baru di Bandung. Wah, kayaknya setiap jalan tuh udah ada ya Nah, sekarang. apalagi sekarang kan udah banyak yang tugo lah atau misalnya yang kecil-kecilan, kedai yang kayak gitu juga kan udah banyak sekarang Udah kan. banyak banget. Makanya orang-orang pikir bikin yuk kopi, tapi mereka juga tidak memikirkan apa yang diresikokan gitu. Dari mulai kalau misalnya di coffee shop itu sebenarnya ada marketing sama digital marketing. Ya. Tapi sebenarnya marketing sama digital marketing ini berlaku juga sama semua bisnis gitu ya. Cuman kalau misalnya dilihat marketing itu sama digital marketing sebenarnya beda. Yang pertama, marketing adalah marketing itu sebenarnya gimana cara orang itu bisa repeat order. Itu cara marketing. Untuk yang kedua, digital marketing. Nah, kalau misalnya digital marketing itu dia sebenarnya visual, gitu kan, banyakan foto, ngebanyakin lebih ke visual yang menarik bagi market gitu ya. Cuman digital marketing ini tuh berlakunya efeknya itu di engagement atau di reach bagi di Instagram misalnya. Gitu, itu adalah digital marketing gitu. Kalau misalnya di digital marketing misalnya desainnya sebagus ini ya, nah itu adalah digital marketing gitu. Tapi kalau misalnya di marketing adalah kayak gini, kita memberikan pelayanan yang baik kepada customer, itu adalah marketing. Karena itu salah satunya bikin orang-orang itu pengen repeat order. Itu adalah marketing. Terus dari mulai produknya misalnya, oh ya enak nih kalau misalnya di barista bla bla bla, atau misalnya di coffee shop lain, di tempat misalnya kayak baju kemarin, misalnya bagus nih bahannya bla bla bla, pasti orang-orang juga pengen beli lagi, itu adalah namanya marketing gitu. Berarti nih dengan adanya pesaing, banyaknya pesaing nih di Bandung nih terutama, nah apa sih yang membedakan beda cerita dengan coffee shop lain? Yang pertama adalah balik lagi ke marketing. Marketing tadi kita juga pasti ngebahas harga. Dari harga kita pasti di bawah rata-rata yang coffee shop yang besar mungkin ya. Tapi kita juga memberikan value yang besar. Apa? Satu, pelayanan. Pelayanan di kita itu, ini bukan self-claimer, tapi ini caranya beda cerita ini untuk ke marketing kepada customer gitu. Untuk pelayanan kita adalah nomor 1 gitu kan. Karena kebanyakan, sorry to say, kalau misalnya di coffee shop yang lain itu kebanyakan mereka tidak memikirkan untuk pelayanan. Mungkin gitu ya, mungkin. Tapi kalau di kita itu pelayanan adalah nomor 1. Karena balik lagi, misal Elsa sama teman-teman pengen main ke coffee ini, tapi kalau udah lihat raut mukanya baristanya, atau misalnya kasirnya kayak, saya mau pesen ini, males, udah bete duluan. Walaupun minumannya mau enak, mau seenak apapun, kalau misalnya pelayanannya nomor 1, karena pelayanan itu adalah muka dari segala sisi gitu. Kalau misalnya dari pelayanannya sudah buruk, misalnya orang juga males minumnya juga, males nongkrongnya juga. Nah itu namanya pelayanan. Terus yang ketiga itu adalah balik lagi ke experience yang mereka dapatkan. Experience-nya apa sih? Dari pertama adalah mereka bisa melihat sisi Bandung yang secara
konotasinya bisa melihat secara luas gitu kan, bisa dari ke sana ke sini ke sana. Nah itu adalah experience yang bisa kita berikan kepada customer gitu kan, daripada jauh-jauh. Oke, sorry kalau misalnya emang harus ke Dago atau kemana gitu kan, ke coffee shop yang di Dago, Iya. oke lah jauh misalnya. Tapi kita di bagian Bandung Timur itu belum ada misalnya. Kita kasih experience-nya itu adalah orang-orang bisa melihat Bandung secara luas gitu. Tapi bener loh, ini kan secara gitu, aku anak Bandung Timur juga gitu ya, yang dimana kalau pengen healing gitu harusnya tuh ke Dago gitu ya, ke Tamrin. Dan kayaknya tuh udah setiap coffee shop, maksudnya nggak setiap banget, cuma rata-rata coffee shop di sana kayaknya udah pernah kunjungin gitu, dan kayak capek gitu, jauh gitu kan, ini orang Bandung Timur gitu ya, terus lihat beda cerita dan lihat suasananya kayak wow enak, apalagi kalau malam itu kayak udah bener-bener kalau sendiri gitu ya, kayak itu enak gitu, buat ngehayal gitu, overthinking gitu, kayak enak sih. Buat nongkrong juga enak ya kan, buat nongkrong juga enak sama teman-teman. Bahkan pernah dia ya, fun fact ya, cerita ini ada karena review juga di tempat aku lagi sama teman-teman nih, kami yang ceritain mah di beda cerita ngopi di outdoornya gitu kan. Ini aku belum tahu akan sebagai general manager, sebagai owner di masalahnya. Aku tuh ngopi, bentar. Aku bilang sama teman-teman aku, itu kayaknya ada cutting aku deh, gitu kan. Itu kayaknya cutting aku, kayaknya kenal deh. Siapa ya pasal? Oh, Kang Tatif gitu. Aduh, aku malu banget gini. Kirain aku ngopi juga di sana. Aku kan dasar ya, aku kan itu first time tuh di sana sama teman-teman. Kayak enak, saking enak. Dia tuh paling terakhir gitu. Pulangnya paling terakhir gitu. Sampai lampunya udah dimatiin kayak, ini kok Kang Nadif nggak pergi-pergi, kok nggak pulang-pulang. Ternyata pas dilihat kesini, oh sebagai general manager, sebagai owner malu banget kayak, sampai dalam hati kayak, ternyata ownernya nih gitu kan, lucu gitu, dan pengen gitu kan, aku juga sebagai anak muda gitu punya usaha kayak apa gitu, kecil-kecilan. Nah sebelum ke situ nih, sebelum aku nanya tips dan trik untuk gimana sih sebagai anak muda gitu untuk merintis usaha, pernah nggak Kang ada, kan sekarang tahun 19 ya karyawan, ada ini nggak problem atau kendala gitu sama karyawan sendiri, pernah nggak sih? Jadi kayak gini, kalau misalnya kita problem dari anak-anak kita sendiri, sebenarnya kita balik lagi. Jadi kayak gini, kita ada komitmen antara manajer, owner, dan teman. Kita harus membedain dulu. Jadi ketika kita lagi meeting, kita di situ sebagai pekerja dan sebagai owner juga. Gitu, jangan sampai egois. Kalau misalnya kita sampai kerja tuh kok kemarin kayak gini ya, kamu tuh kayak gini. Nah itu sebatas kita di meeting aja. Karena kebanyakan yang kerja di beda cerita juga sebenarnya teman SMA aku semuanya. Jadi balik lagi, yang punyanya udah sama teman nongkrong, pengen yang kerjanya juga teman-teman nongkrong juga gitu. Jadi makanya masalah untuk ketika lagi kerja pasti ada dong gitu kan, pasti aja, karena orang kerja itu pasti punya, balik lagi ke beban kerja mental. Di MSDM aja kita punya materi itu gitu loh gitu. Jadi mereka juga pasti 2 minggu awal mereka punya hasrat untuk kerja yang keras gitu. Itu tidak akan bertahan lama sampai 1 bulan. Kenapa? Karena pasti aja orang itu ngerasa capek, ngerasa jenuh, kok gini-gini aja ya gitu kerja tuh. Kok capek ya kerja di sini tuh gitu. Jadi pasti aja ketika kita punya karyawan atau misalnya dengan manajemen sendiri, pasti kita punya selek dikit-dikit gitu. Tapi gimana caranya kita tetap profesional gitu. Ketika kalau misalnya teman manajemen kita bilang, kamu kok kerjanya ada yang kurang kayak gini-gini, tapi kita bahasnya dengan bareng-bareng gitu, kita selesaikan dengan bareng-bareng gitu. Kalau misalnya dengan yang karyawan, kita obrolin dulu, kamu tuh kenapa sih gitu, kamu kenapa bisa kayak gini. Jadi jangan sampai kita itu seperti bos gitu. Kalau misalnya bos pasti kan, kamu, sorry itu saya ya, goblok misalnya, kamu tuh kok kerjanya begini-begini amat, enggak gitu. Jangan sampai kita tuh bikin lingkungan kerja itu tidak enak gitu, karena kan faktor dari kerja yang enak itu dari mulai lingkungan gitu kan, dari misalnya kalau
manajemen apa ya yang ngebahas kalau misalnya kebisingan gitu kan, yang kayak gitu-gitu juga kan harus disesuaikan dengan karyawan gitu kan. Makanya kita bikin karyawan dan manajemen kita itu senyaman mungkin gitu. Jadi datang ke sana itu enggak marah-marah atau bad mood atau bete gitu kan. Jadi itu pasti punya efeknya ke yang lain. Soalnya kita punya eh, satu masalah dulu ketika ada orang yang bad mood datang untuk kerja, dia tuh jadi kayak ini toxic namanya. Karena kan kita selalu nih gitu kan ada toxic lingkungan, toxic circle atau apa gitu. Nah makanya pernah tuh kejadian kayak gitu. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus paham dulu nih, oh orang itu kenapa sih kayak gitu? Apakah salah dari kitanya atau emang salah dari dia? Makanya kita di situ kalau misalnya emang ada yang melenceng gitu ya dari standar operasional kita, makanya kita harus ngobrol dengan secara empat mata gitu. Jadi kita biar memahami apa yang dirasakan oleh karyawan, apa yang dirasakan sama kita juga gitu. Berarti yang paling penting dipegang komitmen dari orang itu sendiri gitu ya. Nah, tapi pernah udah nggak sih kayak gini, misalnya lagi ada suatu masalah nih, udah gue cabut aja gitu, udah ngurus sama lo gitu. Pernah ada sih kayak gitu? Kalau di kita sih alhamdulillah belum ada. Jangan sampai ada. Berarti gitu. memang tuh teman-teman komitmen tuh harus dipegang secara benar-benar ya. Jangan sampai setengah-setengah lah gitu ya. Jangan, karena itu akan berpengaruh terhadap kinerja kedepannya gitu ya. Benar. Nah, mungkin udah berapa tahun berarti total ini Beda Cerita jalan? Buat hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Oke, dari kecil-kecilan dulu kan, terus sekarang udah besar, besar loh, jujur. Dari awal yang belum ada indoornya dan sekarang udah ada indoornya, kayak wow, gitu kan, kayak nggak expect Beda Cerita masih bakal sebesar ini. Gitu, karena tempatnya juga ya, tempatnya juga di situ masih jarang coffee shop, gitu ya kan. Dan di mana sih tempatnya kan? Kalau misalnya tempat itu kita berada di Jalan Jati Handap nomor 138. Di situ itu kita pengen ubah stigma. Stigma Jati Handap itu kadang banyak apa iya sih, gitu. begal gitu, karena memang rawan dan gelap juga ya. Iya benar, rawan banget. Makanya kita pengen ubah stigma dari Jati Handap ini itu sebagai another dago. Another dago gitu. Tapi bener loh, dan yang dikira yang awalnya kita ngira itu seram tuh tempat, tapi ketika ada coffee shop ini gitu, jadi kayak wow, keren gitu. Ada sesuatu yang hidup. Nah, bener. Jadi lampunya Jati Handap gitu ya. Tapi jujur bener. Dan mungkin ini pemilihan lokasi. Kenapa kepikiran tuh di Jati Handap gitu? Kenapa nemu aja gitu tempat kayak gitu? Gini, untuk pemilihan lokasi itu sebenarnya karena teman aku yang punyanya salah satu ini tuh, dia punya bisnis kaca ayahnya. Iya. Nah, di bisnis kaca ini dia punya lahan dikit. Ada buat space buat kita tuh waktu awal-awal. Iya. Jadi disewakan lah gitu. Tapi karena kita udah 3 kali pindah dalam 3 tahun. Oh iya? 3 kali pindah kita jatuhnya. Yang pertama kita kayak ruko. Itu zaman-zamannya kita stres, zaman-zamannya yang pembeli itu dalam 1 bulan cuma 5 mungkin atau 10 atau 5. Dan yang kedua itu kita pindah ke area yang semi outdoor yang waktu Elsa datang. Nah itu tuh kita lucu. Apa tuh? Jadi kita itu waktu di sana tuh sebenarnya kita mau collab sama orang lain. Kita tuh mau buka cabang. Tapi tidak berjalan dengan lancar karena merekanya masih banyak, kita juga dari banyak pertimbangan jalannya yang kurang memadai, terlalu jauh, bla 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 kayak gitu. Akhirnya kita pengen healing. Kita di belakang ada lahan yang kosong, pengen camping lah kita di sana di belakang kedai itu. Akhirnya kita camping. Besok paginya yang punya bisnis kaca ini, karena anaknya yang punya Beda Cerita juga, dia bilang apa kita pindah aja ya ke sini. Menarik. Iya menarik lah. Menarik karena apa yang kita butuhkan itu soalnya karena waktu dulu di depan itu pinggir jalan banget. Karena Jati Handap itu orangnya rada barbar ya. Iya Jadi betul. kalau motor itu kan kencang-kencang. Iya, Jadi kita mau ngobrol aja susah. Kita mau ngobrol aja masa motor lewat kita harus pause dulu. Iya. Gitu kan. Ini makanya sangat excited banget tuh waktu itu gitu kan, pengen banget jadinya. Akhirnya kita pindah
Terus yang ketiga, karena di yang tempat kemarin Elsa datang itu kontrak lahannya itu ada kendala. Oh. Kita udah mikir di situ, udah lama ya udah kita bungkus aja deh gitu kan. Dan kita nggak usah jalan lagi. Tapi alhamdulillahnya kita ada investor. Oh. Ada investor, jadi kita membangun lah di building sekarang yang udah ada indoor sama outdoornya gitu. Itulah makanya struggle-nya sih sebenarnya dari ngebangunnya sih ya, dari 3 kali pindah itu emang jadi susah gitu. Kita ngasih tahu ke customer-nya kayak gimana kan itu emang harus disampaikan kepada customer gitu kan, karena orang-orang juga ada yang bisa move on dari tempat yang kemarin, ada yang enggak gitu. Makanya kita ada waktu transisinya biar orang-orang juga masih pengen, oh iya kita masih pengen kita beda cerita gitu. Tapi untuk menu berarti nggak ada yang berubah ya, apa ada yang tambahkan? Kalau untuk menu ada yang ditambahkan, dari yang di bawah itu kita punya, sebenarnya kita punya 5 menu minuman sama 5 menu makanan. Itu kita udah ada penambahan. Ini repot-repot banget nih Kang Nadif nih, udah ada minuman di depan kita. Baik banget Kang Nadif. Ini boleh diceritakan apa nih yang ada di meja saya dan di meja Kang Nadif? Oke, kalau misalnya yang di meja Elsa itu ada kopi. Jadi dia itu rasanya nggak terlalu strong ya. Jadi karena kan anak-anak sekarang kan, aduh ngopi itu nggak mau yang ala-ala gitu ya. Kopi cantik ala-ala. lah ya, ngopi cantik kali ya, ngopi cantik gitu. Jadi makanya kita bikin kopi ini tuh yang nggak terlalu strong gitu kopinya, makanya kita campur dengan susu. Jadi makanya biar rasanya lebih creamy gitu. Kalau misalnya untuk yang ini tuh mocktail dia, namanya Yellow Summer. Jadi dia dari perasan lemon dikasih soda. Gitu. Ceritanya apa tuh? Ada ceritanya nggak tuh? Kalau yang ini kita khusus untuk mocktail kita nggak ada. Oh, nggak ada ceritanya ya? Iya. Jadi yang signature itu sebenarnya dari kopi sama non kopi doang. Oh. Gitu. Kalau untuk yang ini tuh mocktail tuh kenapa kita nggak bikin, karena orang-orang mungkin pikir kalau misalnya minum soda itu nggak perlu ada cerita di belakangnya gitu. Fun aja, happy aja gitu kan. Kalau misalnya kita minum coklat, oke lah. Kalau misalnya di luar negeri, misalnya orang sedih, pasti pengennya minum coklat hangat. Makanya nama coklat itu di kita namanya merenung. Gitu. Ya, relate sih. Relate ya. Nah, dari 3 kali pindah, dari selama hampir 3 tahun ini, ada nggak sih kerugian? Pasti kan untuk kerugian namanya usaha ada. Nah, ada nggak sih kerugian gitu dari beda cerita ini sendiri? Gitu? Pernah nggak? Alhamdulillah dalam 3 tahun ini kita tidak punya kerugian sama sekali. Alhamdulillah, karena tahun pertama sama kedua itu kita tidak menerima gaji sama sekali. Wow. Karena kita saving money untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Makanya kita tidak punya kerugian. Sebenarnya kalau misalnya kita ada gaji, itu rugi besar banget. Dari mulai tahun pertama itu kita udah rugi besar dong. Karena kita aja belum ada ini loh. Kalau dulu tuh kita belum ada pembagian margin, belum ada gaji gitu kan. Terus kita juga belum mengembalikan modal. Makanya di tahun kedua semenjak kita pindah, baru tuh adanya yang namanya gaji, baru ada namanya pengembalian modal, terus fixed cost-nya kita sesuaikan gitu biar perusahaan ini berjalan dengan sehat gitu. Terlihat tuh ya penghasilan dari awal sampai sekarang, dari 19 pegawai itu terlihat penghasilan kayaknya tuh berapa gitu kan. Nah, sebelum ngomongin income gitu ya, kan di beda cerita ini tuh ngambilnya tuh yang lagi relate gitu kan ya. Pernah nggak sih ada customer gitu yang datang gitu, naon kieu cenah beda cerita mah gini-gini, pernah nggak sih ngedengar kayak gitu, stigma kayak gitu? Betul, jadi kalau misalnya stigma yang seperti itu kita sangat menghindari banget ya sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita itu pasti menanyakan kepada pelanggan itu kayak gini, ketika mereka kasir kita nanya, kakak sebenarnya udah pernah kesini atau belum? Gitu. Kalau misalnya belum, pasti kita ngasih pelayanannya yang sebenarnya sama aja semuanya pelayanan, cuman kita pasti ngasih value lebih. Iya. Gitu. Jadi dari mulai penjelasan dari menunya aja kita udah menjelaskan gitu. Jadi dari kalau misalnya belum pernah ke beda cerita itu pasti kita tanyakan seperti itu gitu. Jadi biar orang-orang tuh ke-build dulu, emotionnya tuh biar mereka tuh ke-build dulu. Oh bahwa customer ini tuh pengen nongkrong nih di beda cerita gitu. Makanya untuk alhamdulillah sebenarnya
kita belum ada sih untuk yang stigma-stigma yang seperti itu, cuman ya beberapa dari Google review paling adanya yang kayak Jalan. jalan Jalannya ya. jalan terus kadang mungkin mereka datangnya nggak tepat kayak di hari Sabtu Minggu kan pasti full gitu kan, jadi mereka pasti bilang aduh kalau datang ke sana full atau apa gitu, jadi emang yang nggak terlalu big deal, cuman ya itu basic banget gitu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan penawaran aja. Kalau misalnya ada yang nge-review kayak gitu, kita langsung kayak gini aja, balik lagi ke marketing biar orang bisa balik lagi. Oke kak, kita saranin aja. Kakak bisa datangnya itu di weekday kalau misalnya kakak pengen kosong. Iya. Gitu. Kalau misalnya emang pengen bucin ya, oke di hari Sabtu sama Minggu tapi harus sikut-sikutan istilahnya gitu. Bener-bener sih. Tapi pernah coba waiting list. Pernah ya? Pernah waiting list Oh, iya? sama temen. Itu tuh apa ya? Aku pun karena sorry banget. Karena gini, aku tuh pernah di beda cerita waiting list tuh pernah sama teman-teman. Nah, tapi apa? Kan biasanya kalau waiting list gitu ya lama suka males aku cari kafe lain aja gitu. Ini tuh kayak karena suasananya enak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Serius. Ini nggak peres loh kan. Terus kayak waiting list demi ngambil suasana yang enak buat healing, buat ngobrol gitu kan kayak oh ya udah nggak apa-apa nunggu aja bentar nggak apa-apa, dan emang se-worth it itu gitu, apalagi deket, aku nggak perlu jauh-jauh sebagai orang Bandung Timur gitu kayak soalnya orang Bandung Timur tuh memang suka main nih, banyak yang suka main tapi bingung mau kemana gitu, pasti daerahnya Bandung main Lembang kayak gitu, Setiabudi, Dago gitu kan, dan menemukan suatu tempat di Jatihan itu kayak wow gitu ya, nggak perlu datang jauh-jauh gitu untuk merasakan healing, ngopi, nongkrong bareng teman-teman kayak gitu. Ya udah worth it, gue datang aja deh ke sana gitu ya, susah ada hasilnya soalnya. Nah nih, lanjut, aku pengen nanya project mungkin. Project yang udah dijalani itu apa aja sih? Oke, jadi cerita. untuk projectnya kita sebenarnya dari mulai 18 kemarin, sebenarnya bulan kemarin itu kita punya project, kita collab sama pelukis. Dia namanya Bening Nurani, dia itu kuliah di ITB, jadi kita pengen ada live painting di Beda Cerita gitu. Jadi kemarin kita collab, sempat collab juga selama 2 minggu. Kita dari tanggal 18 sampai 20-nya kita live painting. Nah, dari tanggal 20 sampai 31-nya kita ada exhibition art dari lukisan yang udah pernah dilukis sama Bening Nurani itu gitu. Jadi untuk yang kemarin kita udah melakukan project itu, tapi sebelumnya kita juga udah pernah collab sama ini kompetisi manual brew gitu. Jadi kita udah pernah. Kalau untuk kedepannya kita pengen ini sih, karena udah mau bulan puasa, udah mau lebaran, pasti orang-orang itu pengen istilahnya jajan. Ya. Buka puasa. Bukber. Terus orang-orang juga pasti gila-gilaan dengan sale misalnya. Iya betul sekali, aduh. Betul. Nah, di itu kita punya ini spill dikit, mungkin kita punya collab sama ISO Studio. Dia ini dia bergerak di bidang baju. Jadi dia mulai menjual baju, celana yang gitu. Jadi kita pengen nge-providing lagi untuk para customer yang belum memiliki value lebih lagi gitu. Kita pengen ngasih value lebih lagi gitu. Jadi contoh kayak Starbucks. Starbucks itu mereka punya merchandise-nya banyak sekali gitu kan, dari mulai tumblernya, dari mulai tote bag, dari mulai baju, pasti ada mereka. Nah, makanya kita pengen nge-provide juga para customer ini tuh, mereka tuh punya rasa mencintai apa yang udah kita bikin kepada customer gitu. Jadi kita nanti dengan ISO Studio ini mau bikin collab dalam 1 bulan ini gitu. Untuk kedepannya kita punya collab dengan brand sepatu, tapi ini baru angan-angan aja, baru kita rencanakan dulu gitu. Tapi kalau misalnya untuk baju kita akan ada
collab lagi sih gitu sama Visual Studio mungkin. Berarti belum ada gitu ya collab sama clothingan brand lain gitu, belum ada. Kalau misalnya untuk ini kalau misalnya kita nyatukan dengan sumber kemarin namanya Indek juga teman aku, mungkin kita juga bisa makanya Kang Indra Nah, itu Kang Indra tuh udah Itu ada bisa tuh. ini, udah ada sentilan-sentilan dari Kang Nadiem tuh boleh. boleh kali kalau misalnya kita pengen collab mungkin kita bisa ngobrol. Brand distrik staff sama beda cerita tuh. Distrik staff X beda cerita. Nah. Wah, keren banget tuh nanti di situ kumpulan-kumpulan anak-anak TI. TI. Unpas, keren-keren. Oh, gitu kan. Banyak loh ternyata usaha-usaha anak muda dari TI Unpas gitu dan kebetulan nih dari angkatan 18 dua-duanya di episode kemarin Kak Ida 18. Sekarang Kak Nadiem 18 banyak banget. Jadi bener apa ya? Jadi pengen ikut belajar gitu Oke. kan, ikut belajar bisnis gitu di belakang bisa kali. Boleh. Iya. Gini Kang, sebelum tadi nih ke tips dan trik mungkin. Tadi kan katanya beda cerita membuat merchandise nih kan. Soon kan ya. Soon. Nah, itu tuh kira-kira mau ngeluarin merchandise apa aja sih? Sebenarnya kita itu di tanggal 28 kemarin kita udah launching tumbler sebenarnya. Ah, udah. Jadi tumbler itu nanti punya desainnya masing-masing. Jadi sesuai sama apa yang diinginkan oleh customer. Oh, Jadi custom gitu. Custom. Jadi biar balik lagi merchandise yang pengen kita keluarkan itu pengen relate banget sama apa yang customer gitu. Jadi kepengen customer kayak gimana, misalnya pengen ada ini. Nah itu diperbolehkan gitu. Jadi nanti kita tinggal bikin gitu. Jadi pengennya kita selalu ngasih value lebih aja ke para customer gitu. Untuk yang kedua kita ada korek aja sih sebenarnya untuk korek gas kayak gitu ya. Itu emang basic banget. Cuman yang tumbler sih yang pengen kita fokusin gitu. Lebih kita fokuskan emang di tumbler sih gitu. Mungkin nanti ada katalog gitu, t-shirt spesial beda cerita gitu kan ya? Iya. Itu lumayan bagus tuh. Terus apa namanya? Apa? Tote bag. Oke, Bisa tote bag. ini tuh kan jadi referensi ya nggak sih? Boleh. Mungkin lanjut aja berarti sekarang sebelum tips and trick Boleh. terakhiran deh. Ada nggak sih seseorang gitu yang bikin akang terinspirasi atau motivator gitu dalam menjalankan usaha ini atau enggak coffee shop lain gitu yang bikin akang ke-trigger, oh gue pengen kayak coffee shop ini nih atau bisa pengen lebih dari ini, ada nggak sih? Jadi sebenarnya kalau untuk motivatornya itu balik lagi ke teman-teman aku sendiri aja sih. Gitu karena teman-teman aku sendiri yang teman aku ini tuh dia udah pernah kerja di coffee shop lain, jadi sebagai finance juga dan sebagai pemegang dari perusahaan itu tersebut, dia dipercayai. Jadi aku lebih mandang teman aku ini tuh sebagai motivator aku sendiri gitu. Jadi karena dia yang selalu kalau misalnya aku lagi down dia yang bantuin, kalau misalnya ada yang lagi kurang-kurangnya dia yang tambahin gitu. Padahal dia sebenarnya tuh dia bisa disebut sebagai supervisor tapi sekarang itu dia di bagian HR gitu karena apa yang udah dia diajarkan ke aku, jadi aku yang sekarang ngejalanin apa yang udah pernah diajari sama dia gitu. Jadi sebenarnya aku lebih ke teman aku sendiri sih dan teman-teman yang lain juga gitu sebagai motivator aku sendiri sih gitu. Ini mungkin apa ya, ini apa dari pandangan orang tua sendiri nih ke akang, pasti kan kalau bikin suatu usaha gitu harus minta izin dan restu orang tua dong. Nah cara akang izin terus pandangan orang tua itu seperti apa sih sama atas rencana akang yang mau dibikin dan sekarang ternyata udah berhasil gitu dan udah besar juga menurut aku nih, besar gitu. Itu gimana sih pandangan orang tua? Sebenarnya kalau untuk awal sih pandangan orang tua support aja karena aku dari SMA juga sebenarnya udah pernah dagang yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari mama sendiri sebenarnya oke aja gitu. Jadi karena aku yang selalu kayak maksa udah aja sih kan aku sendiri gitu yang pas ngejalanin atau apapun, jadi lebih baik mendukung aja daripada cuman misalnya ngoceh atau apapun gitu. Jadi sebenarnya aku kalau misalnya untuk izin sebenarnya nggak ada izin, nggak ada. Kita cuma bikin terus tiba-tiba kenapa sih kok pulang malam begini bikin usaha gini. Oh udah tahu katanya kenapa nggak ngomong mulu ya
Udah aja sih gitu. Jadi orang tahu lagi. Orang tua tuh pengennya ketika udah bisnis jalan, diceritain aja. Iya, sebenarnya Tiba-tiba pengennya pas lagi sukses aja gitu kan ceritainnya. Ternyata ya udah kebongkar pas lagi susah-susahnya ya udah. Ini udah sukses kan sekarang ya Allah. Tadi mungkin bisa nanti bakal lebih besar atau buka cabang di setiap daerah gitu kan ya. Kemana tuh? Tips and trick. Tips and trick sebagai anak muda yang pengen bisnis nih, kayak aku belum jalan-jalan, bisnisnya tuh gimana sih dari Akang sendiri? Kalau dari aku sendiri itu nomor satu adalah siapkan dulu mental kita sendiri ya. Mental, karena yang pertama kalau misalnya kita mental kitanya yang cuma pengen uang, pasti nanti di jalan itu kita mikirinnya pengen uang terus nih, pengen gajian terus, pengen dapat untung terus. Itu pasti nanti di jalannya pun nggak akan bener gitu. Salah satu orang juga pernah ngajarin aku kalau misalnya kamu kerja itu jangan pikirkan uangnya gitu. Udah sekarang enjoy aja dengan pekerjaannya. Nanti pasti juga kalau misalnya kalian melakukan sesuatu dengan hatinya dengan baik gitu ya, pasti sesuatu juga nanti bakal balik lagi ke kamu gitu. Jadi berupa uang atau berupa jabatan gitu kan pasti nanti juga balik lagi ke kita sendiri. Yang pertama adalah mental, yang kedua kalau misalnya mentalnya udah siap, kalian harus pikirkan namanya brandingan. Karena kalau misalnya brandingan kalian dari awal itu tidak punya pakemnya, contohnya adalah color palette. TI aja punya color palette, misalnya dari coklat sama oranye. Nah itu adalah color palette teknik industri gitu. Nah pasti perusahaan juga harus punya color palette-nya, dimana nggak akan ada yang perusahaan kecil pun perusahaan besar nggak akan ada yang nggak punya color palette gitu, pasti mereka punya color palette sendiri. Itu gimana selera ya. Dan yang kedua kalau dari color palette sendiri, kalau misalnya brandingan itu dari mulai fontnya itu bisa harus disesuaikan. Misalnya gaya orang ini tuh pengen ngepresentasiin si produknya itu kayak gimana sih. Nah dari font itu udah menunjukkan gitu kan bahwa kalau misalnya tadi Elsa pengen buka angkringan, gimana sih cara dari font itu tuh orang bisa bikin lapar. Nggak mau kamu harus tahu caranya gimana dari font loh. Nah dari color palette juga kamu harus tahu orang tuh kalau misalnya pengen lihat makanan itu warnanya harus kayak gimana sih gitu. Terus udah kayak gitu cara photoshoot juga dari angle-nya juga harus dipikirkan gitu dari angle. Terus yang kedua adalah yang ke berapa halnya ada yang kedua kita bahasnya ke ini representasikan bahwa si perusahaan ini adalah kamu gitu. Jadi contohnya adalah kayak gini, misal angkringan ini tuh orangnya dia humble karena misalnya harganya itu murah, nah itu harus direpresentasikan. Karena kalau misalnya dari gaya bahasanya aja yang udah gak enak, pasti nanti orang-orang juga nyangka makanan ini gak akan enak. Gitu. Jadi emang kita itu dari brandingan ini harus ngebawa sugesti kepada si orang-orang gitu. Setelah brandingan kita udah jalan, selanjutnya adalah kita harus ngebahas dari finance-nya gitu. Dari mulai kita harus ngebahas berapa sih yang harus dikeluarkan dalam misalnya produksian ini berapa itu kan. Terus nanti juga kita harus ngebahas biaya apa aja sih yang harus kita butuhkan, atau equipment apa aja sih yang harus kita butuhkan, itu kan harus dihitung juga gitu. Terus berapa pekerja yang harus kita butuhkan misalnya, itu juga harus dihitung, karena nanti itu dari biaya-biaya yang dikeluarkan itu tuh menjadi fixed cost. Kecuali bahan baku, kalau bahan baku kan variable cost gitu. Kalau misalnya kayak equipment, pekerja itu kan sudah sebagai fixed cost gitu, kayak listrik gitu kan, itu jadi fixed cost juga. Nah itu dari fixed cost itu misalnya 50 juta, nah kalian juga harus tahu, oh iya kalau misalnya 50 juta berarti targetnya harus berapa ya gitu. Kalau misalnya finance-nya udah siap, balik lagi ke yang awal, kalau teknik industri itu mengajarkan kalau kita harus punya struktur organisasi. Nah dari struktur organisasi itu kita harus memilih secara benar. Contohnya kayak gini, aku waktu dulu aja nggak percaya nih sama orang gitu kan di bagian ini. Tapi lambat laun kalau misalnya kita percaya, pasti orang ini tuh mampu untuk melakukannya sesuai job desk-nya sendiri. Nah makanya nanti kalau misalnya pengen punya bisnis tapi dengan partner temen, misalnya sama temen sendiri, bukannya kita
nggak mau apa ya, kayak si ini tuh orangnya kayak gini gitu, tapi belum tentu kalau misalnya dia kerjaan bagus atau kayak gimana gitu. Jadi emang harus pilah-pilah sendiri dari struktur organisasi, terus nantinya kalian bakal nyiapin, balik lagi, harus punya 3 siklus kehidupan. Yang pertama itu ada pengenalan, yang kedua itu udah terbiasa, dan yang ketiga itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi kebiasaan lagi. Yang pertama kan cuma pengenalan dari terbiasa gitu kan. Nah yang ketiga ini menjadi terbiasa sekali. Nah itu harus kalian terapkan gitu dari mulai pengenalan tadi. Oh iya ya, bisnis tuh kayak gini. Jadi ketika misalnya lagi jatuh dalam pengenalan bisnis, jangan sampai kalian goyang, udah deh nggak akan lagi gitu. Nah itu nggak akan nyampe ke step kedua sama ketiga gitu, nantinya nggak akan mulai terbiasa dan kebiasaan, nggak akan mungkin itu. Jadi kalau misalnya kalian udah dari pengenalan aja udah, oh ya bisnis tuh kayak gini ya, cara mengatasinya nanti kayak gini ya, kalau misalnya lagi marketnya lagi turun, kalau misalnya lagi naik, oh harus kayak gimana ya gitu, oh marketingnya ternyata kayak gini ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari pengenalan tuh kita harus bener-bener tahu dulu apa sih yang kita jalankan gitu. Kalau misalnya kita udah misalnya butuh waktu 1 tahun untuk pengenalan, itu kan nggak masalah. Aku juga kan dalam 1 tahun untuk pengenalan gitu. Udah terbiasa, nantinya jadi kebiasaan. Pasti nanti kalau misalnya menghadapi masalah-masalah yang udah pernah kita lalui itu, pasti dibawa enjoy nantinya gitu. Dan kita juga akan mengorbankan 3 faktor. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah waktu gitu. Kalau misalnya dari mindsetnya kita pengen buka bisnis ini bener-bener hanya ingin untuk belajar, pasti nantinya dari hati kamu juga pengen dong belajar terus, walaupun lagi downfall atau misalnya lagi jatuh-jatuhnya, tapi pengen terus ngebangun gitu. Nah yang ketiga adalah waktunya. Waktu pasti akan menentukan. Ketika mindset kalian udah bagus, hati kalian yang melakukan nantinya pengen kayak gimana, dan waktu juga pasti menentukan. Oh iya, pasti berhasil gitu. Oke, mungkin dari sekian banyak ya tips and trick gitu, ini lupa nih, ada yang lupa. Apa? Omset. Okay. Itu yang paling penting. Omset per bulan nih beda cerita. Berapa tuh? Kalau misalnya dari omset, mungkin ini bisa kisaran dari 100 sampai 200 ya sebenarnya dari per bulan. Per bulan? Ya. Wow. Itu hanya kisaran aja sih. Keren banget, keren. Aduh, jadi apa ya? Jadi saya sebagai anak muda nih, jadi ke trigger gitu. Semangat tapi triggernya gitu. Mungkin di belakang bisa ilmu-ilmu Kang Nabil. Boleh dong. Dan terakhir nih, buat temen-temen yang kepo, yang belum kan pasti yang nonton nih takutnya ada yang belum pernah beda cerita. Apa sih beda cerita gitu kan ya? Bisa kalian mungkin kepoin Instagramnya dulu gitu, lihat-lihat gitu ya. Bener. Di mana tuh? Kalian kalau misalnya mau buka Instagram, kita ada di beda.cerita, itu nama Instagram kita. Kalau misalnya di TikTok juga sama beda.cerita, itu kalian bisa kepoin aja dari mulai menunya, dari mulai nanti harganya kayak gimana. Terus nanti kalau misalnya pengen lihat cek gedungnya kayak gimana, kalian juga bisa lihat di sana. Apalagi ada promo-promo yang bisa kalian lihat juga sih di sana gitu. Menarik banget kan guys. Jadi buat kalian yang kepo, yang sukanya tuh tempat-tempat healing gitu ya, kalian di Bandung gitu bosan sama Dago, bisa ke Jati Handap ya. Ada beda cerita di situ apa ya? Karena setiap tempat tuh punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi buat kalian yang kepo, yang pengen healing gitu, healing yang pengen nongki tapi suasananya adem gitu, biar sambil lihat city light, bisa langsung ke beda cerita. Aku juga apa yang namanya tadi, bukan repeat order, jadi ketagihan gitu, ketagihan misalnya tuh. Apalagi ya, kayaknya udah ya. Udah kali ya. Mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman di rumah, ada nggak? Udah sih, mungkin itu aja tadi tips and triknya, karena udah lumayan aku bahas banyak juga tadi. Iya sih bener, banyak banget ilmunya. Jadi buat kalian, buat anak-anak muda yang pengen bikin usaha tuh bisa contoh gitu. Kang Nadif nih sebagai narasumber hari ini, episode ini gitu. Terima kasih udah datang, udah repot-repot juga bawain produknya ini loh. Terima kasih juga udah mau ngundang. Mungkin aku di sini sebenarnya bukan untuk mengajari kalian juga, tapi kita sharing-sharing aja sebenarnya. Gitu, karena aku juga masih banyak kekurangan aja sih.
yang banyak kekurangannya ini, apalagi aku gitu kan. Ya Allah, tuh aku benar. Terima kasih banyak Terima banget kasih. kamu udah hadir. Terima kasih juga Asa. Iya. Sampai di sini dulu poti episode kali ini. Jangan lupa tonton episode-episode lainnya. Sekian dari aku. Sekian juga dari aku. Terima kasih. Dah.